Mau ke sini itu udah dari tahun lalu. Oke. Dari mulai tahun lalu, Iya, tapi iya. alhasil baru bisa sampainya hari ini. Jadi excited banget sama keluarga semuanya, sama Tim ya. Iya, sama teman-teman nyanyi ya kan, sama kakak-kakak, sama ponakan, mama, abi semuanya tumplek Bawa semua? semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back di 3D TV channel bersama dengan saya Pusran. Hari ini kita lagi ada di The Bali House Puncak Villa 1. Guys, kita kedatangan tamu yang istimewa lagi hari ini guys. Mereka dari Dangdut Academy. Suaranya bagus guys, dan yang pasti dia pintar nyanyi. Mau lagu apa aja disikat. Arab iya, terus India juga, apalagi lagu pop Indonesia dan dangdut Indonesia. Pasti kalian penasaran siapa dia. Siapa lagi kalau bukan Reza Zakaria. Nah guys, sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa ya, subscribe channelnya, like, komen, dan share. Dan yang paling penting adalah, jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar kami lebih semangat membuat video-video dan kalian tidak ketinggalan info terbaru dari The Bali House Puncak. Oke guys, kita akan ketemu dengan dia, kita akan tanya bagaimana kesan dan pengalamannya stay di The Bali House Puncak. Langsung saja kita ketemu dengan Reza Zakaria. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sekarang kita lagi ada di The Bali House Puncak Villa 1 dan di samping kiri saya sudah ada Mas Reza Zakaria. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Cerah ya? Cerah banget. Kayak happy banget hari ini. Kayak lagi Saya lagi, aduh ya Allah, apa ya? Dibilangin di sini tuh mau ke sini itu udah dari tahun lalu. Oke. Dari mulai tahun lalu, Iya, tapi iya. alhasil baru bisa sampainya hari ini. Jadi excited banget sama keluarga semuanya, sama Tim ya. Iya, sama teman-teman nyanyi ya kan, sama kakak-kakak, sama ponakan, mama, abi semuanya tumplek Bawa semua? Semua. Dan sekaligus dapat dua villa ya. Iya, Villa Ubud dan alhamdulillah dikasihnya The Bali sama House Puncak The Bali Villa House 1. Puncak 2. Jadi dapat totalnya berapa kamar ya? 9 Sini 6, kamar. di situ ada Sana 3. Yang pasti hari ini kayak apa ya, melepaskan semua penat yang ada, terus pengen cari suasana yang baru. Betul. Cerah banget. Apalagi lagi hujan nih. Abi berenang saya tadi pagi. Gimana, dingin gak Mas? Enggak, Wih. enggak terlalu Beneran ya? yang Sekarang itu puncak udah nggak begitu dingin seperti sejuk sih, sejuk. Airnya tuh kita masuk ke sana maksudnya nggak yang over dingin banget, enggak terlalu anget-anget juga enggak. Jadi ya seger aja di badan, enak gitu. Malam nyobain nggak berenang di sini? Enggak, dari memang hujan mulu. Ini sekarang hujan lagi nih saya. Iya, Ya, tadi sebel, doa terus saya dari tadi, kenapa Iya, hujan iya. mulu ya? kayaknya berkah nih ya. Berkah, amin. Mas Eza ini kayaknya berkah banget ya langsung. Amin. Karena tadinya itu kita pengen pas di Gapura situ kita take Take-nya. videonya. Iya, ya. Emang karena hujan ya udahlah kita di sini aja. Di sini saja view-nya langsung kan Langsung. kolam renang saya ya loh ini. Asik. Oke, Mas Eja nih kita mau ngobrol-ngobrol santai sedikit nih. Boleh. Sekarang lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Kesibukan lagi bergelut dengan dunia konten dan insya Allah dalam beberapa waktu dekat ini mau mengeluarkan single baru. Ada single baru lagi? Ya. Makin banyak loh singlenya. Teman-teman jangan lupa ditonton ya. Pokoknya pasti keren banget ya. Insya Allah. Ini Insya Allah. temanya apa tuh kalau boleh tahu untuk singlenya? Kalau Lebih- temanya belum bisa dibocorin Wis. karena ini masih Rahasia, guys. Jadi nanti ini pulang dari sini nih saya langsung nggak pakai libur lagi nih, pulang dari Bali House, besoknya langsung deh udah syuting lagi, Wih, sibuk syuting klip sekali. lagi. Jadi nanti mudah-mudahan kalau pas launchingnya bisa apa ya? Dalam waktu dekat ini nggak launchingnya nanti Apa tuh? single barunya? Yang Pasti dong kalau di down. Soalnya kita juga udah nggak sabar nih, Oh iya, harus siap. cepat dengar tuh. Ntar pasti akan tersebar ke semua digital platform. Wis, Insya Allah. mantap. Kita doain ya semoga semua karyanya terus single yang terbarunya nanti sukses. Amin. Kalau bisa nanti langsung tembus berapa ratus Amin. juta view ya. Soalnya kayak kemarin kan barusan kan bikin tuh ya cover lagu ya. Iya, kemarin Saya itu belajar loh. Belajar Oh, lagunya itu keren banget loh. luar biasa Bawain ya. nih, Hawaii. Iya, saya sampai
Setuju kok. Sebenarnya nyanyi juga gimana? Suaranya ya kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya suara saya tuh nggak begitu. Sayang partner duet saya nggak bisa datang ya. Bunda Hanim. Kenapa nggak diajakin sekalian? Bisa nanti mungkin syuting Nanti insya Allah mudah-mudahan. Beliau ada di sini, ada di Jakarta. Tadinya kita udah undang terus ke sini, cuman beliau meeting dan segala macam karena kita juga mau ada pemotretan nanti tanggal 31 kan. Jadi dia lagi ngurusin itu. Betul. Jadi nanti mungkin next mudah-mudahan Bali House ngundang lagi, saya bawa deh ke Bunda Hanim. Nanti ya seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, mungkin kita akan bikin reunian nih kayaknya bagus juga nih seru ya kalau tuh alumni dari semua ya. The Academy ya kan, LIDA kita kumpulin kayak kemarin yang udah pernah kesini kan. Boleh. Kayaknya bagus banget itu. Nanti Siap, kita siapin insya satu Allah. tempat yang lebih lega Siap. lagi. Luar biasa. Ini Mas Reza karirnya kalau misalnya kita lihat saat ini benar-benar ini ya. Sebenarnya kalau misalnya dengar cerita-cerita sebelumnya banyak banget ya kayak perjuangan Mas Reza itu luar biasa gimana ya. Dulu saya pernah dengar saya sempat baca tuh sebelum jadi sebelum gabung di Academy dulu sempat ya kerja di Saudi. Iya, saya TKW. Saya baca tuh kayak TKI benar. Benar-benar saya sedih lah dengar, maksudnya kan dijanjikan sesuatu yang ternyata faktanya nggak seperti apa yang kita harapkan gitu. Itu gimana sih ceritanya Mas, kalau boleh tahu sedikit? Ceritanya kalau itu tuh ya berawal dari semuanya adalah keputusan saya pribadi sebagai anak tertua laki-laki yang lulus kuliah, ngelihat keadaan ekonomi keluarga yang betul. harus segera dibantu, jadi memutuskan saat itu ada tawaran untuk go abroad itu, jadi kayak yang oke lah, ya udahlah Bismillah, jadi tanpa panjang lebar, tanpa pokoknya jalanin aja dulu gitu ya. Coba dijalanin ya, tapi ternyata Allah ngasihnya ceritanya beda gitu loh di sana. Jadi kayak ya itu aja sekarang menganggapnya di ceritaan aja dulu di Saudi disekap dan segala macam itu sebagai bahan untuk sekarang, untuk ceritaan saya sekarang gitu loh. Untuk kalau saya kayak sekarang modern, sekarang saya ditanyain sama Mas kan, ditanya apa cerita hidup ya, saya punya cerita hidup itu. Saya pernah ada di titik terbawah, saya pernah hampir tidak ada di dunia ini lagi, sampai ya kan? Seperti itu ya, soalnya disekap berapa lama tuh kalau? 1 bulan. 1 bulan. Saya satu bulan hidup tanpa makan. 1 bulan tanpa makan. Tanpa makan. Nggak punya uang, benar-benar hidup di kota latihan perang yang tidak ada kehidupan yang normal sama sekali. Jadi di sini ya saya kalau kabur larinya ke tempat-tempat pelatihan perang yang habis bekas pelatihan bom, habis tempat penembakan. Jadi masih ya itu kaca-kaca runtuh, ada peluru-peluru keserakan sana sini. Jadi ya itu dulu berat ya rasanya ya kalau ngebayangin keadaannya ya. Kita sudah disekap 1 bulan, nggak kasih makan, nggak punya apa-apa, dan akhirnya itu gimana akhirnya bisa balik ke Indonesia? Ditebus. Saya untuk bisa pulang ke Indonesia, orang tua saya menebus 21 juta waktu itu tuh tahun 2012 atau 13 ya. Luar biasa banget. Tapi memang saat itu kita sering banyak dengar sih berita-berita tersebut ya. Bukan terjadi cuma di Mas Reza aja kan. Iya. Ada beberapa juga kan teman-teman TKI yang ternyata juga mengalami hal yang Betul. sama. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan Mas Reza dan pengalaman tersebut, ya sekarang semuanya terbayarkan kan. Kesabaran Mas Reza. Saya tidak menyesali sedikit pun, justru menganggap itu sebagai pembelajaran hidup. Menjadi landasan saya untuk kalau saya udah mulai drop lagi, saya dulu Ingat lebih aja pernah ya. drop Iya, nih, bener, jadi up lagi. Jadi begitulah, itu fungsinya kita kalau punya cerita hidup ya untuk menyemangati diri kita sendiri. Nggak peduli orang mau ngomong apa, orang mau berstatement apa, berprasangka apa, berpikir apa. Yang tahu kita yang menjalani, dan sekarang apa yang sekarang kita jalani ini ya buah dari kesabaran dari doa orang tua. Itu yang Eja rasain itu. Luar biasa banget sih. Oke, tapi ngomong-ngomong dari segi karir, emang nyanyi itu dari kapan sih Mas kalau boleh tahu? Atau memang dulu cita-citanya pengen jadi kayak Reza yang sekarang? Enggak, justru Eja tuh kalau
kalau dibilang jadi artis yang benar-benar artis yang populer yang diintil paparazzi kemana-mana gitu, nggak pernah ada pemikiran ke situ sama sekali. Justru dulu tuh kayak yang beres sekolah, nggak pengen kuliah, pengennya kerja. Langsung pengen kerja Apapun itu. Dan kebetulan memang saya bisa bernyanyi. Jadi jadi Eja tuh ngejadiin nyanyi ya kayak kerjaan, kayak bener-bener kerjaan. Saya ikut lomba, dari mulai lomba yang di pasar malam, ke alun-alun, di dalam mall, mau yang hadiahnya uang, mau yang hadiahnya tuh cuman voucher atau apapun itu, semua saya jalanin. Jadi ya nggak mikir akan seperti ini gitu loh. Justru jadi memang nggak ada tuntutan bilang saya harus jadi. No, nggak ada. Orang kan mungkin ada yang memang kayak sekarang ya, mungkin mereka semua pada ikut kompetisi atau lain-lain, ditanyain apa motivasinya, saya mau jadi artis. Nggak ada pemikiran sama sekali untuk jadi artis sama sekali dari kecil. Itu justru pokoknya mikirnya aja gimana caranya gue kerja dapat duit itu aja. Cuman ya memang caranya aja, karena gue aja bisanya nyanyi, lomba dapat 50.000 kasih ke mama. Dulu ya, Pak, ya? Zaman tahun berapa tuh awal-awal nyanyi sampai di bawah? Dari SMP kelas 2. SMP kelas 2 ya. SMP kelas 2 tuh sudah mulai menjajaki panggung-panggung kecil, keliling ke sana sini. Luar biasa perjuangan Mas Reja ini. Harus patut diajungin jempol nih. Ini jadi apa ya? Jadi panutan nih buat teman-teman di luar sana ya. Bahwa ternyata untuk mencapai kesuksesan itu butuh pengorbanan banget. Saya sih yang paling saya ingat itu ketika waktu di Saudi ya, terus ketika sebulan itu saya nggak bisa kebayang gimana ya, nggak makan, terus nggak punya apa-apa, terus kita nggak punya siapa-siapa. Betul. Dan akhirnya ya pasti kita punya Allah ya. Iya, udah pasrahnya cuman waktu itu ya udah pasrah. Allah mau saya ngasih umur saya panjang, insya Allah saya pulang. Kalau memang baiknya saya mati, aja waktu itu cuman ngomong sama mama cuman kayak begitu ya. Udah nggak mikir dari itu, nggak mah, kalau mama nggak punya uang buat beli aja mati di sini aja. Udah waktu itu udah sampai di titik ikhlas untuk benar-benar melepaskan nyawa loh. Udah maksudnya kayak yang udah gue pasrah, gue mau apa lagi di sini udah. Pulang nggak punya duit, kok mau apa? Mau sekarang mau apa yang mau Eja pertahankan? Bahwa Eja mau ngoyo-ngoyo, mau maksa orang tua pulangin gue gini-gini. Betul. Anak nggak tahu diri banget gitu loh. Jadi ya udahlah. Tapi luar biasa ya perjuangannya. Aduh, saya jadi banyak belajar juga nih sama Reja. Bener, jadi maksudnya ketika suatu saat nanti kita jatuh lagi, ya udah tinggal kemarin saya pernah merasakan yang lebih parah dari yang ini. Betul. Gitu kan. Oke, dalam karir nih, dalam karir bernyanyi, tantangannya berat nggak sih Mas? Karena kemarin kan ikut audisi apa segala macam kan lumayan ya. Banyak lah. Berkompetisi udah pasti kita akan berlawanan dengan berbagai macam karakter orang kan, dengan skill manusia yang berbeda-beda. Lepas dari kompetisi kita akan bertemu dengan orang-orang real people-nya istilahnya. Bukan hanya ketemu lagi sama person to person yang kemarin ada di dalam kompetisi nih, udah beda lagi nih. Udah ketemu mulainya mafia-mafia nih sekarang ketemunya. Mafia musik lah, beneran. Nggak bohong, karena di dalam dunia entertain itu, ini yang Eja rasain sekarang ya, tidak ada Eja belum menemukan titik di mana orang-orang itu dekat dengan saya dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan niat yang pure dari hati. Semuanya pasti sesuatu. Pasti sesuatu karena mereka di dekat sama Eja. Tapi kayaknya itu realistis ya saat ini ya. Ya itu akhirnya kita sudah tidak lagi istilahnya kayak mungkin Eja, orang-orang berpikirnya ya kayak mungkin Eja tuh sama Vildan sama si Aulia sama ini tuh kayak geng-gengan gitu ya. Pasti saingan ya sampai ini. Sebenarnya justru kita keluarga sama mereka. Betul. Tapi justru musuh kita adalah orang-orang luar. Orang-orang di luar, kerabat keluarga kita ini sendiri. Bisa jadi sahabat kita sendiri, tiba-tiba yang udah jauh deket bla 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 jadi setan. Karena duit. Beneran, pasti. Ini beneran terjadi. Jadi dia kalau dibilang sekarang. Tapi sampai saat ini masih berasa kayak gitu nggak? Masih. Sampai tadi malam masih ada yang modelannya kayak begitu. Sahabat udah lalalala setan ternyata. Jadi kayaknya mesti diajakin di Bali House Puncak biar tenang pikirannya. Enggak, dia nggak pantas dia masuk sini. Beneran.
Jangan, ini kayak surga di sini. Wah, Masya Allah. Jangan. Serius itu kayaknya berlebihan banget kalau ini seperti surga. Enggak. Beneran. Yang pasti di sini Ini aman. tempat orang beneran kita di sini refreshing semua, nggak ada satupun even ponakan Eja yang umur 2 tahun aja dia kayak happy banget, ya. beneran happy banget di sini. Jadi ya Eja tadi ngomong sama manajer, kayaknya kita harus sebulan tuh kalau nggak harus ada di sini deh Kak, buat bener-bener buang toxic Betul. thinking ini kan. Kayaknya yang butuh ini sih, butuh apa ya, tempat yang kayak ini lah untuk ngilangin toxic seperti yang tadi Reja bilang. Iya. Mungkin ya next lah boleh. Insya Allah. Just call. Insya Allah, Kita siap, mudah-mudahan santai, siap. bisa diatur. Oke, Mas Reza, ada apa nih, project yang belum tercapai nggak nih? Sekarang besok kan rencana mau keluarin single terbaru. Ya. Ada project yang belum tercapai saat ini nggak yang Kalau untuk project sebenarnya untuk ranah entertainnya sendiri Iya, kan Eja terfokus di nyanyi. Hmm. Tapi kebetulan untuk main FTV juga udah pernah. Iya. Ada Untuk beberapa sih yang saya lihat. ya, jadi untuk berperan di drama musikal Eja pernah. Kemudian untuk nyanyi yang solo, kemudian kolaborasi dengan contohnya kayak kemarin ya yang sama Bunda Hanim. Bunda Bunda Hanim Hanim kan ya. bukan penyanyi itu. Oh, Beliau kan businesswoman. Jadi Businesswoman. itu buat Eja itu satu value lagi. Iya, betul. Nilai plus lagi nih. Oh, Eja akhirnya berusaha untuk, kan beda nih ya, orang biasanya penyanyi collab sama penyanyi lagi. sama penyanyi, kalau ini Gitu sama loh. bisnis ya. Ini kita beda nih. Eja ditawarin untuk masuk untuk mempromot satu brand, kemudian berkolaborasi dengan ownernya Bunda Hanim yang notabene bukan penyanyi sama sekali. Jadi of course mental Eja nih di luaran sana yang kayak orang, lu ngapain sih duet sama bukan penyanyi, lu ngapain sih begini, ngapain begitu. Tapi benar loh, itu komen-komennya banyak kayak gitu. Iya, Ya, itulah itu netizen. makanya. Jadi itu adalah satu challenge lagi buat Eja, kayak yang maksudnya ya udahlah ya, gue berkarya, yang Iya, penting betul. mau apapun itu, yang gue kan cuma ngikut klien, ya kan? Eja ngikut klien. Bunda Hanim adalah klien Eja. Yuk Mas, Oke. kita kolaborasi segala macam. Ayo Bunda. Eja melihat peluangnya. Beliau punya pasar yang sangat luar biasa untuk dari sisi brandnya beliau, dan beliau. dengan cara menggandeng Eja masuk ke sana, otomatis segmentasi Eja kan akan semakin luas. luas. Pemikiran orang kalau bisnismen beda sama Iya orang sih. cungukan kan. Makanya kalau orang kayak yang mikir, aduh apaan sih, ngapain begini-begini. Ya lu nggak mikirnya nggak bisa jauh kalau kayak begitu Jadi dia caranya. ya di lingkaran situ aja mikirnya Betul. kan. Jadi- musik ketemunya sama pemusik juga. Benar, Kalau makanya dianya- kalau kitanya berinovasi, kitanya do something new yang orang yang ya mungkin di Indonesia belum ada ya. Kayaknya mungkin belum ada businesswoman nyanyi sama artis, terus dia bikin klip yang buat Eja kemarin, klipnya bagus banget loh. wonderful, Itu menurut luar saya sih biasa. sebuah video klip yang luar biasa sih dalam Itu yang Eja Lagu-lagu Eja present suka ya. kerja sama Bunda Hanim, karena beliau totalitas dan Ejanya juga totalitas. Jadi kalau dibilang sekarang apa yang Eja mau proyekan, apa yang belum terjadi, ya kita sebagai seorang entertain itu ya harus begitu, harus up to date, harus mau do something, jangan cuman stuck di satu. Kalau gue cover mulu, or lu tiba-tiba lu cuman produce single per 6 bulan itu aja, tapi lu nggak berusaha untuk melakukan sesuatu yang lain di luar ranah lu. Iya. Ya itu akan menjadi biasa-biasa aja. Beda sama hal yang maksudnya kita coba lagi nih, oke, kita bikin begini, oh ini ada lagu kayak begini, kita bikin musiknya kayak begini, dan diuntungkan Eja dengan punya orang-orang sendiri punya yang tim ya. yang maksudnya juga sangat suportif sekali untuk menunjang karir satu sama lain. Ya, sukses lah. Ya, poinnya sih jangan selalu berada di zona nyaman ya. Yes. Harus out of the box. Out of the gitu guys. Luar Seperti biasa itu. nih Mas Reja nih. Aduh, hujan ini dingin nih. Tadi minta dibikinin kopi, nggak ada yang mau dibikinin nih. Oh udah pesen kopi? Nggak usah. Oh sih. Nggak usah, Pak. Tadi sih minta tim kan. Oh. Pokoknya kalau ada apa-apa di sini tinggal langsung call Siap. aja, kita punya tim housekeeping. Siap. Dan next nanti kita akan tunggu lagi kedatangan Mas Reja sama tim gitu kan. Terima kasih. Anyway, kemarin tuh saya sempat belajar ya lagunya Hawaiian, sampai saya nggak tahu bisa nyanyi apa enggak ya. Sampai saya
ngeprint loh itunya, liriknya. Di kantor diketawain sama teman-teman. Ngapain sih teriak-teriak? Besok saya mau duet sama Reza. Woi, ini satu kampungnya Vildan nih, harusnya nyanyi dangdut. Dari bercanda mas. Tapi serius, itu bagus banget. Saya seneng lagu-lagu Areza. Ini saya panggil aja karena orang Bandung besarnya di Jawa. Besarnya di Jawa. Bener, orang Bandung Mas besar sebenarnya. Iya, makanya aneh. Orang Bandung besar di Jawa. Bener. Luar biasa. Tahu semua loh ini ya. Tahu lah Luar kalau saya biasa loh ini. dulu dong. Tapi lagu-lagunya bagus. Lagu Arab bisa ya. Iya. Melayu, India juga. Wah, Ya kita keren. kalau stuck di mengotakkan diri, gue bisanya cuma dangdut tok. Ya akan ngelingkupnya cuma di dangdut doang. Cuman kalau kita kita membuat diri kita fleksibel, kayak maksudnya bisa masuk ke pop, bisa ke Iya, Melayu, bisa iya. ke Arab, bisa ke Pokoknya genre India. apa aja dihajar ya. Pasar semuanya ada. Kita tinggal orang nih, oh Reza mau ini, tinggal oh ya oke nyanyi lagunya India, oh kesini oke nyanyinya Melayu. Callingan banyak dong. Callingan jadinya banyak. Semuanya nggak ada yang apa istilahnya percuma kalau buat aja. Jadi ya kita belajar, kita musisi, kita penyanyi ya. Ya kerjaan kita belajar nyanyi. Iya, betul betul. Tapi Jangan- sekarang masih sering manggung nggak? Soalnya kan lagi pandemi nih. Gimana nih? Alhamdulillah, Masih alhamdulillah. on air off air masih. Alhamdulillah. Kalau untuk on air-nya kan memang Dibatasi. ini lagi dibatasi. Mulai bulan depan tuh baru Udah mulai mulai aktif lagi ya. mulai aktif lagi. Tapi kalau untuk off air sebetulnya udah beberapa kali juga, kemarin udah beberapa titik, kemarin udah ke Semarang, udah ke Kendal, udah ke Malang. Yang pasti juga yang nonton kan udah pada vaksin semua lah. Jadi Betul. udah nggak Mereka ragu lagi rata-rata kan. udah vaksin dan memang ya itu rata-rata kita sekarang penyanyi kayak punya tugas baru buat selalu announce ke audiens kalau Edukasi, protokol ya. kesehatan Betul, dan betul, lain-lain. Jadi mereka harus selalu pakai masker dan kitanya pun juga kayak yang kadang kan penyanyi itu suka gatel, ayo bu berdiri bu, ini bu nyanyi bu, ini joget bu. Nah itu yang kita juga harus Jaga, ya. rem Iya, gitu. betul, Jadi betul. tidak mengundang, tidak memancing mereka juga untuk akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai prokes. Iya, soalnya kan sekarang yang jadi panutan itu kan public figure kan. Iya, Jadi ya, paling ya, tugasnya yang disalahin kita lagi ntar kalau sampai merekanya ini yang salah ya penyanyi yang nyuruh. Oke. Mas, sedikit dong nih. Kita mau dengerin lagunya dari Hawaii. Ini kayaknya keren banget nih. Saya sempat serius loh Mas, ini sampai saya screenshot loh ini. Saya nggak tahu ini pengucapannya sama saya belajar serius dari tadi saya di Villa Atas tuh di tempat kami itu saya belajar di pos tuh. Tapi kayaknya nggak sampai gitu. Nggak nyanyi aja udah. Nggak. Maksud saya mau dengerin Mas Reza nyanyi nih gitu kan. Oh iya nyanyi. Iya, Oke. nanti mungkin saya ya ujung-ujungnya aja lah. Keren kayaknya. Tapi serius, saya belum pernah dengerin Areza nyanyi langsung nih ya. Biasanya di TV. Nih saya mau dengerin suara emasnya seperti apa. Keren Coba banget. aja cek liriknya dulu ya, takutnya ngeblank lagi kan. Apa sih? 7 kok. Itu kayak bass. Kita pakainya yang Tapi kalau yang kemarin kayak beda ya yang di ini ya. beda, pakai versi yang kedua. Oh, versi yang kedua. Kayaknya bakal keren guys. Kalau yang Tujuko itu yang versi yang awal, yang fullnya. Kalau aja kan pakai yang setengahnya. Oh, setengahnya. Tapi yang nonton udah banyak loh, Mas. Itulah Bunda Anim tuh kita nggak mengejar viewers sebenarnya. Oh, Ada kita makanya kita wallet aja kita ini benar-benar asal kayaknya- buat. Ini kayaknya bener-bener happy aja, yang penting Iya, happy. itu buat kita menghasilkan karya aja itu udah kepuasan sendiri. Jadi kalau masalah trending, masalah viral, masalah viewers banyak dan segala itu kado. Bonus gitu loh. ya. Itu bonus. Ya, Tapi kalau kita dari awal udah pokoknya gue ini harus trending ini, stres kita beneran. Iya. Beneran itu bakal stres banget. Jadi ya udah kayak kemarin kita launching, buang ke Udah, YouTube. nggak usah. Orang udah promo aja. Nggak ada yang pakai kita Bener tolong sih, ya, sebenarnya. nanti ini tolongin promoin lalalala. Eja emang bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi Betul. gue berkarya mau viewers cuma 1.000 kek, mau 2.000 kek, mau 4.000, bodoh. Yang penting- Yang penting gue karya, yang penting Betul. di dalam channel YouTube saya ada karya baru. Ya, betul. Mau event itu nanti boomingnya 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi atau mungkin 5 tahun lagi, ya who knows gitu loh, nggak tahu. Yes. Jadi kalau aja sih ya udah pokoknya setiap hari ngelakuin bikin. That's true. Oke guys, kita akan dengarkan suara Areza yang luar biasa ini. Pokoknya teman-teman yang dengar pasti
Jangan lupa pakai headset nih, ini keren banget nih suaranya Arya nih. Silakan Mas. Soalnya saya mau nyambung-nyambungnya tak usah. Oke, baiklah. चेहरा क्यों मिलता तेरा यूं ख्वाबों से मेरे ये क्या राज है कल्बी मेरी नात तू न होगी तू कल तेरी आज है तेरी है मेरी सारी वफाएं मांगी है तेरे लिए दुआएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर न तुझको पता. Saya selalu berpikir bisa punya suara indah seperti itu gimana ya? Makan apa sih, Mas? Makan Kok suaranya bagus ya? makan malah saya nggak makan kok. Iya, saya dulu pengen jadi penyanyi loh, Mas. Beneran. Bisa Mas. Tapi semua orang bisa jadi penyanyi kok. Ya. Maksudnya nyanyi dengan suara yang bagus, bukan pengen tampil yang dilihat orang. Gak, yang penting puas aja dengan saat ini sih suara saya standar banget sih. Gak bisa nyanyi. Oke, thank you. Areza, kita punya kenang-kenangan fruit basket dari tim. Kang, boleh minta ini dari ini aja. Ya Allah, ini repot-repot saya aja udah santai, bisa diatur. dikasih rumah. Yang penting Areza Dikasih rumah sama happy, di Bali House. Gitu. Gampang, pokoknya Thank ini you. tiap tamu kita kasih lah. Untuk teman-teman Siap. dari Lida, dari DA, ini ada Siap. buah dari kantor. Yang mudah-mudahan Thank you for choosing our villa. We are Yes. honored to have you in our villa. Hope you have a pleasant stay. Should you need any assistance, please do not hesitate to contact us. Thank you so much ya. Pokoknya Oke. buat The Bali House Puncak, Eja dan keluarga dan semuanya seluruh tim mengucapkan terima kasih buat servis yang luar biasa. Oke. Semoga selalu sukses dan ini selalu villanya tambah banyak ya kan. Pasti. Jadi semua orang yang butuh refreshing harus wajib ke sini. ingat Bali House Puncak. Yes. Oke, kita taruh di sini. Thank you. Areza, thank you banget hari ini sudah Sama-sama. mau cerita santai dengan kita. Oke, teman-teman ya, buat kalian yang pengen stay di The Bali House Puncak, langsung aja kalian cek IG-nya, reservasi sekarang biar kalian nggak ketinggalan slot. Karena villa ini selalu full. Yes, Selalu full, beneran. selalu full. Beneran dan selalu full. Iya. Apalagi kalau weekend. Aduh, udah susah Oh deh. jangan deh pokoknya. Pokoknya kalau mau misalnya mau stay di Bali House Puncak, ya minimal sebulan lah atau 2 Iya. bulan ya. Harus Saya 1 reservasi tahun loh sebelumnya. bookingnya. Ini tahun loh. Oke Areza, thank you banget ya. Thank you. Sudah bisa Thank you. ngobrol santai. Thank And you. see you next time. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh.